penguji Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua dan anggota tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu hukum dimulai. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara Muhammad Fedrus, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul saham syariah sebagai objek wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Uswatun Hasanah MA sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Saudara Profesor, saya persilahkan Anda membacakan ringkasan presentasi Anda selama 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat promotor dan promotor, yang terhormat para penguji dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Saham Syariah sebagai Objek Wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Studi ini dilatar belakangi mengenai kemiskinan yang merupakan masalah umum dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perlu upaya mengatasi kemiskinan tersebut dengan mencari model yang efektif dan berkesinambungan dengan program dan angka yang terarah, tepat sasaran, berkelanjutan, dan bukan hanya kegiatan charity atau amal yang bersifat sesaat saja. Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam dan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi berislam telah mendapat dukungan yang kuat oleh pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Objek wakaf adalah harta benda berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Wakaf dan pasal 21 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan. Studi ini mengajukan penjelasan teoritis mengenai teori keadilan sosial dalam Islam menurut Syekh Qutb dan teori kepentingan berkesukuan. Wakaf dalam kaitan dengan konsep keadilan sosial menurut pandangan Syekh Qutb merupakan implementasi dari asas-asas Islam sebagai berikut. Pertama, kebebasan jiwa yang mutlak merupakan fondasi pertama untuk menciptakan keadilan sosial dengan peran individu yang melaksanakan konsep tauhid sebagai hamba Allah. Harta yang diwakafkan merupakan pembuktian ketundukan jiwa seorang muslim yang menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah milik Allah dan manusia hanya memanfaatkannya. Motivasi seorang dalam melakukan wakaf dalam Islam tidak semata-mata sebagai wujud perwujudan perbuatan kebaikan dalam hubungan sesama manusia sebagaimana dalam konsep keras, namun juga sebagai bentuk implementasi keimanan dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fondasi kedua, yakni penegakan penghormatan dan penghargaan terhadap persamaan sesama manusia, merupakan implementasi nilai tauhid yang melahirkan sikap penghormatan dan persamaan kepada manusia dalam bentuk kepedulian sosial yang dilakukan melalui wakaf. Fondasi
merupakan bentuk kesadaran masyarakat secara kolektif bahwa tidak semua manusia mampu secara normal seperti manusia lainnya, khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui wakaf terdapat upaya untuk mendorong pencapaian kesejahteraan tidak hanya secara individu, namun juga kesejahteraan umum atau sosial. Hal ini merupakan implementasi keadilan ekonomi berislam dalam yakni keadilan distributif sebagaimana gambaran Al-Quran surah Al-Hasan ayat 7 yang menegaskan bahwa agar kekayaan itu tidak hanya berputar pada sekelompok orang-orang kaya saja dalam masyarakat. Kepentingan para pihak dalam wakaf bersyariah perlu dijaga guna mencapai tertib hukum lokal. Menurut Rasulullah, fungsi utama hukum untuk melindungi kepentingan yang meliputi 3 kepentingan, yakni kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan wajib yang mewakafkan saham miliknya sebagai kepentingan individu sebagai implementasi keyakinannya untuk kegiatan agama harus dilindungi oleh negara yang memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan umum karena saham yang telah diwakafkan menjadi benda publik. Kepentingan umum dalam hal ini menerima manfaat wakaf atau wakaf alai. Kepentingan para pihak ini harus terjaga dengan baik agar tujuan tertib hukum wakaf dapat tercapai sesuai dengan kehendak wakif dalam ikrar wakaf dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun hukum, pada dasarnya benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak. Hal ini terkait dengan sifat benda wakaf yang bersifat kekal dan abadi. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang wakaf, objek wakaf tidak semata-mata benda tidak bergerak, namun juga benda bergerak termasuk saham. Sifat keabadian yang disyaratkan pada benda wakaf dalam hal ini dikaitkan dengan saham, bahwa nilai keabadian saham antara lain dilakukan dengan adanya jaminan asuransi saham. Wakaf merupakan hasil ijtihad para ulama karena tidak dinyatakan dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan Imam Al-Zuhri, wakaf saham dapat dianalogikan sebagai jenis wakaf dinar atau dalam dirham yang dianalogikan sebagai yang dikelola dan hasilnya diinvestasikan di mana keuntungannya untuk tujuan wakaf. Pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Wakaf juga terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ketentuan KUH Perdata, dan ketentuan Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan analisa penulis bahwa tidak semua jenis saham yang diatur menurut hukum positif Indonesia dapat diwakafkan, karena tidak semua jenis saham menurut ketentuan hukum positif Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, saham yang diwakafkan selain tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang efektif dan profesional diperlukan untuk menjaga aset wakaf agar sesuai dengan peruntukannya. Diperlukan manajemen nazir wakaf yang amanah dan profesional, yang memiliki kualifikasi khusus dan kompetensi keahlian dalam bidang keuangan dan ekonomi Islam. Saham yang diwakafkan harus didaftarkan, tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan. Penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran perundangan wakaf, serta jaminan asuransi wakaf guna perlindungan terhadap nilai saham. Salah satu model pengelolaan keberlangsungan wakaf saham adalah bentuk pengelolaan wakaf saham yang disinergikan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Hal ini telah berhasil dilaksanakan oleh Johor Corporation di Malaysia melalui pembentukan syarikat One yang dapat menjadi contoh bagi perusahaan di Indonesia. Saran, sudah saatnya dilakukan upaya dan terobosan baru guna menggiatkan perwakafan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan sinergi dan bekerjasama dengan kelompok profesional, khususnya dengan pihak corporate, baik dalam skala nasional maupun internasional. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai wakaf saham secara terintegrasi. Pengelolaan wakaf saham harus dilakukan oleh nazir yang amanah dan profesional, dan sosialisasi kepada pihak corporate untuk mensinergikan program CSR-nya melalui mekanisme wakaf saham. Baik, jadi dalam ujian ini sebagai promotor adalah Ibu Profesor Dr. Suwanto Dasana dan promotor adalah Bapak Dr. Fatul Ahmad Jamil, MA dari UI Syarif dari Luar Jakarta, dan Ibu Dr. Yeni Salma Baliti dari Pusat Misya. Kami akan beruji yang sama yaitu Bapak Profesor Dr. Jahit Baru